Ya, halo guys, kembali lagi di channel Belajar Analisa bersama gua Yudi Munte. Kali ini kita mau belajar tentang bagaimana sih menentukan trend up yang kuat maupun trend down yang kuat, ya. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan ya guys untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Dan kalian juga boleh klik like untuk mendukung channel ini. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, kalau kita bertrading biasanya kita pengen cari yang momen-momen yang lebih meyakinkan atau lebih besar peluangnya pastinya teman-teman ya. Nah makanya dari itu gue coba share bagaimana sih cara menentukan tren yang kuat, yang biasa aja, dan yang lemah lah, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Nah jadi yang pertama, seperti yang sudah gue share, yang paling penting adalah kita bisa mengidentifikasi dengan cara menggunakan Dow teori ya, dimana kita punya syarat Dow teori itu. Dow teori itu ada 3 syarat untuk uptrend, 3 syarat untuk downtrend, 3 syarat ya. Nah, seperti apa untuk downtrend itu yang sebelumnya udah sering gua share. Misalkan ini ya, ini contoh aja nih teman-teman ya. Untuk market Bitcoin saat ini dia lagi ada levelnya di 38.700-an. Nah, Dow teori mengatakan kalau kita menemukan lembah yang semakin meninggi dan puncak yang semakin meninggi ya, ini juga makin meninggi lembahnya, ini rata ya, kecenderungan meninggi lah ya kita bilangnya ini ya, meskipun nggak selalu lebih tinggi dari sini, tapi ya arahnya itu karena memang masih lembahnya ini masih meninggi. Oke, dikatakan untuk 4 jam market BTC ini sudah uptrend teman-teman. Ini tanggal Februari awal ya. Untuk gua ngambil marketnya, ngambil gambarnya ini di market BTC, market kripto di 38.700, 38.800 di awal Februari. Nah, ini Bitcoin ini uptrend. Nah, itu syarat yang pertama, kita harus menggunakan valid dulu Dow teori ya, apakah dia valid untuk uptrend ataupun downtrend. Nah, valid uptrend dan downtrend ini kita bisa memastikan dia up atau down ini menurut Dow teori dengan syarat 3 syarat ini dipenuhi ya. 3 syarat up harus dipenuhi maupun down. 3 syarat downtrend ini harus dipenuhi biar dikatakan secara struktur market apakah dia downtrend ataupun dia uptrend. Oke. Nah, yang pertama secara Dow teori ini sudah valid. Ini valid up untuk market BTC ya. Yang kedua, dengan cara kita mau memastikan apakah dia kuat atau enggak, kita menggunakan moving average di 4 jam 4 hour. Ini dengan settingan 50. Nah teman-teman, jadi dikatakan dia market itu kuat ataupun dia tidak kuat. Nah dengan cara apa? Ketika Dow teori ini sudah valid buat up, dan yang kedua dengan moving average 50 di time frame TF ya, time frame 4H TF 4H. Ketika candle ini berjejer di atas dari moving average, ini dikatakan tren yang kuat ya teman-teman. Nah, sekarang posisinya ada Bitcoin ini candle-candlenya berjejer di atas dari garis moving average 50 di time frame 4 jam. Oke, berarti valid ya. Nah, berarti momen sekarang market Bitcoin ini adalah sedang mengalami trend up yang kuat. Oke, trend up yang kuat. Nah, ini bisa aja nanti dia up ya. Upnya kemana, sampai di mana, yaitu kita harus memerlukan analisa lebih lanjut. Analisa batas-batasnya, reaksi harganya, dan sebagainya, momentumnya seperti apa gitu ya teman-teman. Nah caranya ketika kita sudah bisa mengidentifikasi dengan Dow teori apakah dia uptrend, downtrend, dengan cara kita mencocokkan atau melihat apakah syarat dari uptrend secara Dow teori ataupun downtrend ini sudah masuk atau belum. Yang kedua dengan cara melihat dari moving average. Nah, dari moving average ketika candle-candle ini contohnya teman-teman ya. Ini candle-candle
berjejer di bawah dari si garis moving average 50 ini dikatakan downtrend. Oke. Downtrend ya. Oke, kita coba lihat lagi atau kita coba analisa lagi di market Bitcoin juga ya. Cuma dengan data history yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini downtrend menurut moving average ya. Nah, kita coba yang signifikan, yang jelas dan clear. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini juga bisa masuk nih ya. Ini dikatakan downtrend secara Dow teori, di mana puncaknya semakin menurun, lembahnya semakin menurun, ada daerah atau area yang di break ini, dan secara moving average dia di bawah. Oke, di bawah. Nah ini secara Dow teori ini kenapa ini dia secara Dow teori dia udah valid down. Ya, secara Dow teori dia udah valid nih down. Ya, kita identifikasi puncak dan lembahnya dan ada area yang di break dia. Nah, udah valid down. Nah, tapi di sini kadang ada sedikit candle-candle yang memang menjadi area di atas dari moving average. Nah, kalau yang seperti ini memang namanya bener ya, market nggak ada yang sempurna. Cuma kalau misal kita mau beli ataupun cari momennya ya, cari momen buat sell ya, cari yang setelah menembus ke bawah ini lagi, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, tapi ini tetap kalau dia udah candle udah memasuki area di bawah ini udah namanya ya trend down yang kuat juga masih ya. Oke, kita coba cari yang lainnya dari data history. Nah, ini contoh yang kuat ya teman-teman ya, dari market Bitcoin, di mana secara moving average dia berada ataupun berjejer di atas dari garis moving average 50 di time frame 4 jam ini. Nah, secara moving average dia udah valid. Secara Dow teori dia juga kayaknya udah valid nih ya. Ini lembah puncaknya semakin meninggi dan ada area yang ditembus. Nah, ini udah valid. Ada juga area yang ditembus, ini valid. Ini juga ditembus yang valid ya. Jadi dikatakan tren kuat bila market itu atau tren itu dikatakan kuat jika secara Dow teori dia sudah memenuhi dan secara moving average 50 dia sudah memenuhi. Oke. Saya rasa ini mudah ya teman-teman, bagaimana cara melihat tren yang kuat, dan kita bisa langsung aplikasikan di real market. Di real market ini yang saat ini ya bisa juga kita tradingkan nih. Nah, ini kemarin secara prediksi gua pada saat di 37 ribuan kalau nggak salah, ini gua katakan up sampai 40 ribuan sampai 41 ribuan ya. Ya, karena apa? Karena memang gua udah melihat formasi yang saat ini adalah formasi yang tren kuat, di mana secara Dow teori dia udah valid buat uptrend, dan secara moving average dia udah di atas teman-teman. Udah di atas dari line ini ya, candlenya maksudnya udah di atas, berjejer di atas dari moving average 50 ini. Nah, oke, ini market Bitcoin nih. Oke, coba kita masuk ke market forex atau market ini deh, saham deh sekali-sekali ya, BBCA deh. Nah, ini teman-teman ya. Nah, 4 jam ini karena ini market yang memang volatilitasnya agak sempit, dan yang market cap untuk Bank BCA ini mungkin agak sedikit lebih kecil daripada kalau kita compare crypto Bitcoin ataupun Euro Forex. Ya memang range-nya ataupun volatilitas dari candle ini sempit ya. Nah, intinya tapi kita bisa juga melihat ini. Nah, ini juga bisa kita identifikasi ya. Contoh ini market BCA nih teman-teman ya. Market saham BCA di mana secara Dow teori dia sudah downtrend ya. Di sini ada level yang di break. Oke, secara Dow teori dia udah valid down ya. Validnya down ke bawah. Secara moving average 50 dia sudah ada di bawah dari line ataupun garis moving average dari MA50 ya. Candle ini udah berjejer di bawah garis moving average 50 ini. Jadi dikatakan di momen ini dia adalah downtrend yang kuat. Oke. Jadi teman-teman saya review sekali lagi. Jadi tren kuat
atau tren yang dikatakan kuat menurut saya pribadi ya. Jadi mungkin berbagai analisa banyak kita bisa temuin, tapi ya ini adalah analisa yang simple ataupun cara yang simple buat mengidentifikasi apakah uptrend atau downtrend yang kuat ya. Ya, jadi kuat ketika gua paduin yang pertama adalah secara Dow teori dia harus valid up ataupun valid down, up ataupun down. Yaitu ada masing-masing. Kalau dia up ada 3 syarat dari up. Down juga secara Dow teori downtrend ada 3 syarat. Kalau belum tahu ya coba review lagi teman-teman di video-video sebelumnya. Kalian boleh like, kalian boleh tonton, dan kalian boleh share juga ya teman-teman ya. Nah, yang kedua ada secara moving average. Moving average 50 dia dikatakan uptrend jika candle itu di atas atau lebih besar daripada garis MA ya, MA 50. Kalau dikatakan dia downtrend itu candle itu di bawah atau lebih kecil dari MA 50. Nah, tren kuat jika memenuhi dari 2 syarat ini teman-teman ya. Oke, mudah bukan? Nah, jangan lupa teman-teman semua untuk review lagi kalau mau dalam, belajarnya runut ya dari video-video sebelumnya. Dimana video-video sebelumnya untuk belajar analisa gue buat untuk di videonya ada tanda pagar begini terus gue kasih nomor. Nah, ini yang kedua, video ketiga yang seperti ini ya, di technical analisa ya. Kurang lebih begitu teman-teman untuk materi kita kali ini. Materi yang memang sederhana, mudah, dan mungkin kadang-kadang orang mengabaikan karena kemudahannya, karena terlalu gampang. Karena orang biasanya nyari itu yang rumit. Nah, yang rumit itu belum tentu menghasilkan profit ya. Nah, kalau misalkan orang teman-teman gua ataupun ya termasuk gua juga teman-teman, kalau udah tradingnya udah agak lama nih ya. Gua trading udah sekitar 12 tahun ya. Pengalaman trading ya. Gua belajar pada saat kuliah pada semester tengah. Nah, jadi awal-awal itu gua pengennya yang rumit, karena dalam pikiran gua rumit itu apa ya? Meyakinkan gitu, akurasinya tinggi. Ternyata setelah gue berjalan atau perjalanan trading gue, bahwa yang simple itu yang paling enak, yang paling mudah, yang sesuai dengan style gue. Dan teman-teman gue yang lainnya juga seperti itu teman-teman. Jadi mereka kembali kepada yang basic, sederhana, yang memang basic dan pondasi yang kuat, yaitu di mana, di struktur market itu. Secara Dow teori ya, seperti itu ya teman. Seperti itu ya teman-teman kira-kira. Jadi itu aja yang gua bisa share untuk kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk di-subscribe video ini, di-share video ini, dan klik like. Gitu aja. Thank you guys.